sampai kita terus kayak gitu. Oke, itu baru dari sisi timeline. Wah, ini kitab Wahyu ini kalau dibuka banyak banget. Dan kepada ketujuh jemaat itu Yesus memperkenalkan diri dengan nama yang berbeda-beda loh. Ya. Jadi kan memang di sini tuh Tuhan sebetulnya bicaranya personal sekali. Ya. Kepada ini tadi di Laodikia kita baca di pasal 3 ayat 14 dia bilang, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Tuh. Terus kepada jemaat Philadelphia ayat 7, Wahyu 3 ayat 7, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, dan apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Kepada jemaat di Sardis ayat 1, inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Aku tahu segala pekerjaanmu dan seterusnya. Yesus memperkenalkan diri kepada tiap jemaat itu dalam pengenalan yang berbeda, dengan nama yang berbeda. Jadi Tuhan itu kalau bicara personal banget loh ya. Itu menandakan sedekat itu Tuhan sama kita ya Tuhan. Betul, iya benar. Betul. Sekenal itu Tuhan sama kita. Iya, iya benar, luar biasa. Ini belum lagi upahnya juga beda-beda. Ya. Kalau tadi jemaat yang di Efesus, kalau mereka bertobat, tidak lagi kehilangan kasih, tapi mau balik lagi pada cinta mula-mula, maka mereka akan diberi makan dari pohon kehidupan. Ini kalau bicara tentang upah. Terus kepada jemaat Smyrna, mereka yang setia dalam pencobaan, upahnya apa? Engkau tidak akan menderita kematian yang kedua, yaitu gak bakal masuk neraka. Jadi orang-orang yang setia di tengah pencobaan itu pasti tidak akan mengalami neraka, pasti masuk surga. Ini janjinya Tuhan, ini upahnya Tuhan. Apakah setia dalam pencobaan harus berarti mati? Maksudnya jadi martir gitu? Enggak. Ya. Enggak sekedar lapisan luar loh. Mati buat Tuhan itu jauh lebih singkat daripada hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan itu lebih lama, lebih sulit, lebih kompleks ya. Dan kalau dari hidup kita tidak hidup untuk Tuhan, maka kita juga nggak akan mungkin bisa mati untuk Tuhan. Ya. Terus kepada yang ketiga jemaat Pergamus. Kalau jemaat Pergamus itu tidak lagi kompromi dengan dunia, maka mereka akan mendapat hadiahnya apa? Mana yang tersembunyi. Ini sesuatu ya. Berarti mana yang tersembunyi, namanya aja tersembunyi, pasti nggak diberikan kepada semua orang. Jadi ini khusus banget untuk anak-anak Tuhan yang tidak mau kompromi dengan dunia. Tuhan kasih hadiah khusus. Dan Tuhan juga berikan, di situ Tuhan janji batu putih yang namanya tidak diketahui oleh seorang pun. Rupanya untuk anak Tuhan yang benar-benar murni, gak mau kompromi, itu gak gampang. Maka Tuhan juga menyediakan hadiah yang istimewa banget loh. Tersembunyi, orang lain gak dapat, tapi ini buat kamu. Itu hadiah yang benar-benar so spesial. So sweet ya. Ini ini bicara apa sih, hubungan yang begitu intim, begitu pribadi, ya kan? Tuhan tuh berarti nggak terduga banget gitu. Betul. Iya. Dan cara Tuhan memperlakukan anak-anaknya itu personal banget. Cara Tuhan memperlakukan anak-anaknya itu, walaupun di sini kan yang disebutkan jemaat di Efesus banyak, jemaat di Smyrna banyak, tetapi kepada mereka satu persatu Tuhan itu personal sekali. Bahkan ketika kita merasa ketika kita jauh sama Tuhan, Tuhan itu tetap dekat sama kita gitu. Iya benar. Nah ini masalahnya, kadang kan manusia itu soalnya ngikut perasaan sih ya. Jadi ketika manusia itu aduh aku lagi gak baik sama Tuhan gitu kan, seakan-akan kan mau minta tolong sungkan. Kenapa? Soalnya ngerasanya lagi gak baik sama Tuhan, habis berbuat dosa. Ya udah buruan tobat. Tapi kan manusia kan kadang mainnya di perasaan.
Padahal Tuhan gak main di perasaan, Tuhan maunya di iman. Ya. Sekalipun perasaanmu itu bikin, aduh Tuhan ini pasti lagi marah nih sama aku nih. Soalnya kemarin aku bohong gitu kan. Aduh Tuhan, sorry banget Tuhan. Aduh Tuhan pasti marah. Aduh gimana nih? Waduh, terus aku mau ke siapa nih kalau lagi ada masalah. Nah, Tuhan itu tetap kerjanya di area iman. Ya. Dalam artian Tuhan tetap ingin kita itu punya iman. Aku ini Allah yang Immanuel. Aku ini tetap bersama dengan engkau, beserta dengan engkau. Jadi ketika engkau salah, jangan cuma main di perasaan, aduh gimana. Sudah, ayo datang kepadaku, bertobat, ayo itu iman. Jadi ketika kita jadi anak Tuhan dan kayak yang tadi kita bilang ya, ketika kita merasa jauh, sesungguhnya Tuhan gak jauh. Sebab dia tetap ada. Kita yang kurang peka padahal Tuhan udah peka sama kita. Namanya juga belajar. Dan kita ini ya Tante, kalau kita tuh dari kecil terbentuk sama kasih dunia yang bersyarat. Jadi kita tuh ngecap Tuhan tuh jadi bener. bersyarat. Padahal Tuhan sama sekali gak bersyarat. Iya benar. Iya memang kita soalnya sudah terkondisikan oleh dunia ya. Orang tua kita aja kadang-kadang kan salah kaprah, namanya orang berdosa juga kasihnya terbatas gitu loh. Ya memang ada salah mendidik, pastilah semua orang tua itu punya salah cara dalam mendidik. Dan karena itulah terus jadi kita juga benar, kita ngecap Tuhan. Pokoknya kalau aku manis, Tuhan sayang. Apalagi jadi ingat dulu waktu kecil kan ada guru sekolah minggu yang salah juga ngajar kan. Kalau lagi firman gak boleh omong loh. Ayo harus diem, duduk manis biar Tuhan gak marah. Itu salah. Tapi dulu waktu kecil ya maksudnya si guru sih, maksudnya kalau kamu duduk manis kan kamu lebih bisa nangkep pelajaran firman gitu loh. Cuman ya itu buntutnya itu embel-embelnya itu yang bikin nanti Tuhan marah. Secara gak langsung berdampak ya. Iya, jadi kan kita harus ngertinya itu Tuhan tuh gampang marah. Tapi puji Tuhannya Tuhan tuh Tuhan yang mau hadir buat kita sampai kita tuh tahu benar-benar kalau kasihnya tuh gak bersyarat ya. Amin. Iya benar, mantap. Oke. Lanjutin. Oh iya lanjut lagi ya. Belum selesai ya. Nomor 4 kepada jemaat yang keempat yaitu Tiatira. Tiatira itu kalau jemaat ini kan ditegur. Kalau jemaat ini mau memurnikan diri dari penyesatan, tipu daya iblis. Itu kan tadi dalam Wahyu 2 kan dikatakan yang Nabiah itu kan tadi Isabel. Itu kan mulai menyesatkan. Nah, kalau kamu mau kepada jemaat di Tiatira, kalau engkau tidak berzina, bukan hanya berzina secara jasmani, tetapi ini kan juga penyelewengan firman kan. Makan persembahan berhala, berzina, padahal tadinya mereka sudah enggak. Kesusupan ini loh, satu nabi ini loh, powerful sekali ya. Satu nabi ini bisa membelokkan sekian banyak hamba-hamba Tuhan. Nah kalau engkau bertobat, kata Tuhan, aku akan memberikan kepadamu kuasa atas bangsa-bangsa loh. Engkau akan memerintah dengan tongkat besi. Ya. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Ayat 26, Wahyu 2 ayat 26. Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Ini kan sesuatu luar biasa sekali. Ya, ketika diberi otoritas, kuasa, diberi bintang timur, tentunya bintang timur di sini ungkapan ya, kiasan, karena ini kan upah ketika besok dalam kerajaan surga, ya, bukan twinkle twinkle little star. Gak kuat kalau bintangnya gede banget. Tapi kalau yang Nabi Isabel itu dari nabi orang gitu atau roh atau gimana? Pada masa itu kemungkinan besar memang ada. Memang ada seorang perempuan yang nabiah ya.
yang menyebut dirinya Isabel. Tetapi ternyata spiritnya itu ada, dalam artian setelah dia meninggal pun kan dia punya pengikut. Nah pengikutnya ini tetap melestarikan melestarikan si Isabel itu loh. Nah makanya ini. Dan ternyata sebetulnya yang jadi inti permasalahan kan bukan hanya melulu seorang perempuan Nabi Isabel ini, tetapi roh jahat yang ada di balik Isabel itu, yaitu adalah iblis sendiri kan, yang kemudian menyesatkan, memutarbalikkan firman. Ya itu. Terus upah yang berikutnya yang kelima kepada jemaat di Sardis. Kalau jemaat di Sardis ini mau berjaga-jaga dan menguduskan diri, ya, maka mereka akan mengenakan pakaian putih dan nama mereka tidak dihapus dari kitab kehidupan. Wahyu 3, yuk kita baca. Mulai dari ayat keempat. Wahyu 3 ayat 4. Dari ayat 3 deh, dari ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi jemaat Sardis ini adalah jemaat yang tadinya dia sudah dengar firman, sudah ngerti, sudah hidup dalam firman, tapi tidak berjaga-jaga. Ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Nah ini rupanya tidak berjaga-jaga itu berarti membiarkan dirinya itu dicemari. Itu artinya tidak berjaga-jaga. Dicemari oleh dunia. Di sini dikatakan orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Mereka layak untuk itu. Jadi tetap menjaga kekudusan hidup sesuai firman. Hadiahnya ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Itu upah kepada mereka yang tetap menjaga kekudusan hidup sesuai firman, yang tidak mau dicemarkan oleh dunia. Kita menjaga hidup sesuai firman di hadapan Allah, itu termasuk tindakan berjaga-jaga. Ya. Dan mereka yang berjaga-jaga namanya nggak akan sekali-kali dihapus dari kitab kehidupan. Berarti ada ya orang yang namanya dihapus dari kitab kehidupan. Ada. Yaitu mereka yang tidak berjaga-jaga, yang membiarkan dirinya dicemari. Terus kalau bertobat namanya ditulis lagi gitu. Iya itu gitu gak? Kalau mereka jahat dihapus, kalau bertobat ditulis lagi. Enggak, saya enggak bilang Tuhan itu suka busek-busek gitu ya. Kalau Tuhan sampai menghapus satu nama, itu berarti Tuhan tahu orang ini sudah tidak bisa lagi bertobat. Jadi Tuhan juga bukan orang yang, Tuhan itu bukan oknum yang asal busek gitu loh. Kayak manusia nih, Delcon. Kenapa? Lagi kesel Delcon. Delete kontak. Ternyata Tuhan kan bukan kayak begitu. Kamu nyebeli. Udah namanya aku hapus. Enggak. Tuhan kan sabar. Kepada, ya kita baca aja lah kepada bangsa Israel. Sekian puluh tahun Tuhan sabar. Yesaya, Yeremia disuruh menyampaikan firman berapa tahun? Mereka bilang 20 tahun loh, bayangin 20 tahun teriak-teriak itu gak ada yang gape. Dan Tuhan tetap bilang ngomong, tetap bersuara. Capek Tuhan, ya capek lah aku ngebayangin jadi Yesaya, jadi Yeremia, capek lah 20 tahun loh. Mereka manusia, ya, mereka punya kapasitas kepegelan hati, level pegelnya hati, mereka punya level capek, ya. Tapi Tuhan itu luar biasa panjang sabar. Yes. Ya. Bahkan setelah ratusan tahun kepada bangsa Israel pun akhirnya Tuhan mengirimkan Kristus sendiri kan. Dia sendiri turun
Itu kan udah ratusan tahun, ya ampun. Tuhan luar biasa. Amin. Ya, jadi yuk berjaga-jaga jangan sampai nama dihapus, karena kalau nama dihapus Alkitab tidak ada satu ayat yang menunjukkan kalau nama sudah dihapus ditulis lagi. Wah, ngeri. Terus berikutnya kepada jemaat Philadelphia, ini jemaat yang yang nggak dikritik ya, yang hidup dalam kasih, jemaat yang kekuatannya tidak seberapa tetapi mereka taat. Maka kalau mereka menang, pasal 3 ayat 12, Yesus bilang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Ia tidak akan keluar lagi dari situ. Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem yang baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ini juga luar biasa. Jadi tiang dalam bait suci Allah. Bait suci kalau di surga itu sebuah lokasi di mana itu adalah tahta Allah sendiri. Ya, jadi kalau kita sudah berbicara tentang bait suci di dalam surga, di sini itu berarti dia dekat sekali dengan tahta Allah. Wow. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang kekuatannya tidak seberapa, tapi tetap menuruti firman Tuhan. Ini adalah orang-orang yang di level ini adalah orang-orang yang sudah nggak bisa lagi ditarik perhatiannya. Ada anak Tuhan yang perhatiannya masih bisa teralihkan. Yaitu contohnya nih, kalau orang, aduh aku digosipin kayak gini. Nah terus perhatiannya tidak lagi kepada Tuhan tetapi kepada masalah. Terus dia mulai kepahitan sama si A yang ngomong. Terus ternyata si A bilang bukan aku, tuh si B. Oh jadi si B yang kepahitannya sama si B. Nah orang-orang yang di Philadelphia ini, dia kekuatannya sudah gak seberapa, tapi dia tetap tekun menuruti firman Tuhan. Jadi sudah, walaupun dengan segala keterbatasan yang mereka punya, mereka tidak lagi tergoyahkan, teralihkan perhatiannya. Dan untuk ini kan orang-orang bicara yang teguh hati, teguh iman. Kalau mereka teguh hati, teguh iman, mereka pun akan jadikan soko guru, tiang yang teguh. Terakhir, jemaat Laodikia yang suam-suam kuku. Yuk, jemaat ini mau ditegur, mau dihajar. Kepada jemaat Laodikia ini Tuhan bilang, ayat 17, Wahyu 3 ayat 17, engkau berkata aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Coba bayangkan 5 hal ini. Sudah melarat, malang, miskin, buta, telanjang pula. Ini komplit ya, kejatuhannya secara rohani. Ini kan rohani ya. Secara rohani itu betul-betul waduh terpuruk benar. Sudah melarat, rohaninya itu ya kan, malang, miskin, buta, telanjang pula. Ini keadaan yang aduh parah banget dah. Tetapi orang-orang di Laodikia nggak ngerasa loh. Mereka bahkan bilang aku kaya. Dan aku sudah memperkaya diri karena apa? Aku berbuat baik banyak. Nah ini hati-hati. Seringkali kalau kita ini udah keluar masuk gereja, ngerasanya lebih rohani dari orang-orang serumah tuh. Makanya kalau problem yang sering kali terjadi, biasanya sekaligus saya sampaikan sedikit masukan dengan kasih ya. Walaupun ini youth, simple truth of youth story ya. Walaupun ini youth, tetapi kadang yang terjadi dalam sebuah rumah tangga suami istri, karena kan yang sering ke gereja biasanya istri nih. Gereja biasanya lebih banyak ibu-ibu ya Bu ya. Hidup ibu-ibu. saya anak saya. Anak. Masalahnya kadang kalau sudah ibu ini lebih sering ibadah nongol di gereja dibanding bapak. Nah seringkali ketika ibu ini dinasehati bapak, dikasih masukan oleh suaminya, enggak percaya, enggak menghormati.
Itu parah, itu justru salah kaprah. Justru kalau kita ini semakin banyak ke gereja, harusnya kita ini bisa semakin melakukan firman dong. Hormat kepada suami, tunduk kepada suami. Ya. Kadang anak-anak juga, ada anak yang orang tuanya itu malas-malasan ibadah, tapi orang tuanya selalu dorong anaknya ibadah. Nah karena yang ke gereja lebih sering nongol anak daripada orang tua, maka anak-anak, biasanya anak-anak muda ya, maka anak-anak ini kalau lagi dinasihatin orang tua, jawabnya iya, kayaknya aku udah tahu deh. Kok orang tua kok punya pikiran kayak gitu sih? Aku ini lebih rohani. Aku ini kemarin habis nangis di gereja. Aku ini kemarin harus ditumpangi tangan, didoakan oleh gembala. Orang tua kan kemarin gak ke gereja ya kan? Cuma nitip persembahan doang. Itu sikap yang salah ya. Harusnya kalau kita ini makin aktif beribadah, jangan kayak jemaat Laodikia. Merasanya aku kaya, aku sudah memperkaya diri. Loh aku ini sering buka channel-channel rohani loh. Kalau di HP ku coba lihat itu apa namanya, screenshotan dari kata-kata bijak kan. Itu makananku setiap hari mah. Jadi justru karena itu makanan setiap hari ya ayo dilakukan. Jangan sampai seperti jemaat Laodikia, mereka merasanya kaya padahal di hadapan Tuhan justru aduh ya ampun 5 hal tadi, melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Untuk orang yang sudah mengalami kejatuhan ini, Tuhan bilang ayat yang ke-18, aku menasihatkan engkau supaya engkau, ada satu kata yang saya pegang di sini, membeli. Membeli itu artinya ada sesuatu yang kita keluarkan. Kita mesti bayar. Ada duit yang kita keluarkan. Walaupun kalau kita tahu membeli dari Tuhan itu nggak pakai duit jasmani lagi. Tapi artinya ini bukan seperti anak yang terhilang dalam perumpamaan Lukas 15. Ketika itu anak datang, dia disongsong oleh bapaknya, dan terus kemudian bapaknya memanggil pegawainya, pembantunya, terus sini kasih jubah, kasih cincin, kasih sepatu. Untuk konteks Wahyu 3, Tuhan gak main kasih-kasih loh. Tapi Tuhan bilang kamu dong beli. Beli apa? Beli emas yang dimurnikan dalam api agar engkau kaya beneran untuk menghilangkan melarat dan miskinnya. Juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi belilah minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Tuhan sudah punya segala macam obatnya, Tuhan sudah punya segala macam kesembuhannya. Tetapi Tuhan suruh orang-orang di Laodikia beli. Artinya ayo dong usaha. Ada effortnya. Betul, jangan cuman berteriak-teriak, oh Tuhan aku minta ampun, tapi gak mau sangkal diri, gak boleh ya. Jangan jadi anak Tuhan yang hanya merengek, ya ampun Tuhan gimana aku kok gak bisa lepas dari dosa ini. Ya ayo berdiri, beli. Beli daripadaku kata Tuhan. Dan ketika mereka bertobat, maka ayat 17 kata, ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Orang-orang yang menang, dia akan memerintah bersama dengan Kristus. Tidak semua orang memerintah bersama-sama dengan Kristus. Hanya orang yang mau bertobat dan give effort, ya, berusaha. Membeli, istilah kerennya sekarang bayar harga, istilah zaman dulu sangkal diri, ayo pikul salib, ikut Tuhan. Panjang ya, oke. Ini baru ikhtisar, rangkuman. Kalau mau dibahas satu per satu ada sesinya sendiri ya, atau kalau mau
cari banyak kok, cari di pendalaman Alkitab banyak, asal jangan salah itu ya, salah channel, salah apa sih namanya? Salah tangkap, jangan juga salah tempat belajar. Kapan-kapan deh, ntar kita bahas secara mendalam satu persatu ya. Tapi kalau misalnya enggak juga ini rangkumannya sudah ada. Sudah cukup menjelaskan. Oke, ya. Baik. Sudah Tante. Oke, udah ada yang mau ditanyakan? Keren sih. Aku satu Tante. Kalau yang aku tangkep ya, contoh aja dalam kehidupan. Iya. Banyak tuh orang yang merasa jago dalam pengetahuan teologi ya. Mereka tuh ketika mereka menyampaikan firman tuh, mereka tuh nyampaikan firman dalam ilmu mereka sendiri, bukan karena pergumulan sama Roh Tuhan. Kudus. Iya, betul. Iya. Dan yang namanya seorang pengkhotbah, sedikit buka kartu ya. Yang namanya pengkhotbah itu ada apa namanya? Ini pengalaman saya. Ketika awal saya dapat tugas untuk berkhotbah, itu lebih tertarik kepada khotbahnya daripada kepada Tuhannya. Ya. Karena masih awal nih. Jadi waktu awal-awal dulu saya mempersiapkan khotbah, mulai hunting apa? Hunting buku rohani, bukan hunting kehendak Tuhan. Jujur saya dulu begitu. Hunting buku rohani. Enaknya apa ya yang mau dikhotbahkan? Nah, kalau dibilang itu salah, sebetulnya salah. Tapi waktu itu iman saya baru sampai di tahap itu. Jadi Tuhan pun gak bisa menyampaikan isi hatinya kepada saya pada saat itu. Hebatnya Tuhan, Dia itu bisa pakai keterbatasan manusia jadi alat di tangannya. Jadi walaupun waktu awal-awal dulu saya, persiapannya itu gila loh. Waktu awal dulu segala macam teknik yang sudah saya terima di bangku kuliah itu saya praktekkan sungguh-sungguh. Saya buka, pelajari semua. Karena apa? Kalau mau saya boleh jujur ya, karena kepingin tampil baik. Waktu itu ya, imannya memang baru sampai di tahap itu. Apakah terus jemaat datang tidak membawa berkat? Bawa berkat. Kok bisa? Bisa. Segala keterbatasan saya itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk berbicara secara pribadi. Nah, ini luar biasanya Allah. Apakah berarti kalau gitu nggak apa-apa, kita nggak usah tanya sama Tuhan, kita pokoknya ngurusin penampilan kita aja. Nah itu sengaja, itu dosa. Padahal udah tahu ya. Dosa. Kalau sudah tahu tapi sengaja kayak gitu, itu dalam beda urusan. Kalau memang ketika kita belum ya memang kalau masih belum dewasa ya, jadi levelnya baru sampai ke tahap itu ya, ngertinya itu ya cuman kepingin pamer, ini loh aku bisa gini, ini loh aku punya ini gitu. Dan itu terjadi itu selama itu kita pakai tahap ya. Kita nggak bisa ketika pertama kali dapat tugas khotbah langsung bener-bener kayak sekarang gitu, maksudnya ya. Walaupun saya nggak bilang teknik khotbah saya sekarang itu sudah lebih baik, enggak ya. Tapi cara saya mempersiapkannya sudah beda ya. Dengan segala keterbatasan dari dulu awal sampai sekarang bisa caranya bergumul sama Tuhan itu sudah lebih dalam, sudah beda. Itu butuh tahap. Dan saya memuji Tuhan sebab Dia sabar. Dia membimbing saya lewat tahun-tahun di mana ada saya begitu menggebu melayani Tuhan. Saya pikir saya menggebu, ternyata itu cuma semangat luar doang. Dalamnya belum kena. Di situ Tuhan tetap sabar, tetap hadir. Ada waktu-waktu di mana saya begitu down, begitu kecewa, begitu penuh kepahitan, dan saya malas. Tetapi toh dalam saat seperti itu Tuhan tetap gandeng, tetap bimbing, tetap hadir.
ada dalam saat-saat di mana saya marah sama Tuhan. Jangan sayalah Tuhan, yang tugas orang lain aja lah. Dalam kondisi seperti itu pun Tuhan tetap sabar, Tuhan tetap bimbing, Tuhan tetap hadir. So, jangan pernah hidup di luar Tuhan. Yes, itu teman-teman. Iya cuma yes aja. Iya tapi itu benar, itu pengalaman saya secara pribadi. Betul, di luar Tuhan ancur-ancuran, itu betul. Tuhan itu luar biasa loh, dia sabar banget. Dan saya bersyukur Tuhan bimbing saya, walaupun ini belum baik, masih ada banyak, oh ini masih miskin, buta, telanjang, melarat, itu masih ada banyak yang harus dibeli dari Allah. Tetapi puji Tuhan, dalam setiap kelemahan saya tuh Tuhan hadir, Tuhan menyertai. Amin. Dalam setiap ketika saya semangat pun Tuhan tetap hadir, Tuhan membimbing, Tuhan menegur ketika salah. Wow, ternyata Tuhan itu punya pengharapan yang besar loh kepada orang berdosa macam kita-kita ini. Jadi yuk kita mau cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Ya mari kita angkat pujian. Enggak ya? Tim musik silakan depan. Tiba-tiba jadi ibadah. Yuk. Oke. Terus ketika kita merasa jauh dari Tuhan, firman dari Tante Desi tahun lalu yang sampai sekarang nyantol, yang sampai kata-katanya nyantol sampai sekarang tuh, ketika kita jauh dari Tuhan, masuk kamar, kunci pintu, berlutut sama Tuhan. Itu nyantol banget sampai sekarang. Iya benar. Haleluya. Yes. Terima kasih. Oh haleluya Tuhan. Aku bersyukur ketika Tuhan memakai segala keterbatasan saya, ternyata ada juga yang nyantol. Itu bukan kata-kata saya yang nyantol, tetapi Roh Kudus yang memang berbicara secara pribadi buat Tata ya. Dan itu ketika jadi pola, jadi kebiasaan, itu bagus banget. Kebiasaan kunci pintu tersungkur di kaki Tuhan. Itu bagus banget, haleluya. Nggak ada habisnya kalau mengagumi apa kasihnya Tuhan tuh. Oh benar ya. Dan sekarang mungkin ini Tante, aku mau tanya, saya mau tanya, mungkin jadi pertanyaan terakhir. Ya dari 7 hal itu, dari 7 jemaat itu, kita bisa ambil satu-satu, ya nggak satu sih, ada banyak hal yang kita bisa ambil. Tapi ada nggak sih Tante, kalau tadi kan menurut penafsirannya itu ada yang di akhir zaman ya Tante. Iya. Yang di akhir zaman itu, apakah berarti itu pesan-pesan buat kita yang ada hidup di akhir zaman? Ada nggak Tante pesan-pesan khususnya Tuhan buat kita yang hidup di akhir zaman? Ada. Dari ke-7 jemaat itu, 7-7-nya kan maksudnya sini kan? Bukan cuma yang Laodikia yang terakhir doang, bukan kan? Ya kalau 7-7-nya ada. 7-7-nya ada. Sebetulnya kalau kita tidak buka buku tafsiran yang lain, kita cuma baca Alkitab aja, itu sudah pasti langsung ngerti. Karena di situ Tuhan menyatakan secara terbuka sekali. Ya. Betapa Allah sangat menginginkan yang pertama kepada jemaat Efesus kasih. Yes. Kan? Pelayanan jangan pelayanan, tapi cuman melayani doang, jangan. Pelayanan itu dengan kasih sama bukan Tuhan. Karena jadwal. Betul, bukan karena jadwal, bukan karena pengen tampil baik kayak saya tadi. Jangan lagi. Tapi karena kasih sama Tuhan. Terus juga Tuhan kepingin kita ini setia dalam pencobaan. Tuhan kepingin kita ndak kompromi. Tuhan kepingin kita ini murni, jangan kesesat, jangan gampang 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 yes sama tipu daya iblis. Enggak. Tuhan mau kita ini berjaga-jaga, jaga supaya jangan sampai kita dicemari oleh dunia. Dan Tuhan pun mau supaya walaupun kekuatan kita enggak seberapa, tapi kita mau tetap tekun, taat, melakukan firman Tuhan, menuruti firman Tuhan. Dan Tuhan juga mau kita tidak suam-suam kuku. Ayo kita mari bertobat, beli dari Tuhan apa yang Tuhan kehendaki, ya pasti. Itu pesannya untuk setiap kita. Buat memperlengkapi kita ya. Betul. Benar banget. Ada lagi Tante mungkin Tante? Kak.
Saya sudah banyak ngomong dari tadi. Ada lagi dah? Oke. Enggak. Pesan-pesan untuk apa viewers? Mungkin ini Tante. Yeah. Mungkin judulnya boleh Simple Truth of Youth, tapi firman Tuhan akan membentuk kita semua, nggak terbatas oleh umur ya Tante. Jadi buat saudara-saudara atau ibu-ibu atau bapak ibu semua yang nonton bisa belajar juga dari sini. Amin. Iya, betul. Iya loh, benar. Cocok nih, mantap nih. Ganti nama ya, Simple Truth of apa ya? Gak apa-apa, namanya tetap youth. Kan memang youth yang ngadain, tapi kan dari yang muda bisa memberkati ke semuanya. Tuhan bisa pakai kemudaan kita untuk jadi berkat, jadi saluran. Oke. Ya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tante. Yuk ta, closing ta. Oke, gimana nih story minggu ini? Mungkin pada ketampar online. Wah. Kita yang di sini aja mungkin kita ketampar ya, apalagi kan. Iya ta. Soalnya sama firman Tuhan ya. Firman Tuhan membentuk. Amin. Tapi meskipun kalian ketampar, bukan hanya ketampar ya Tante, tapi harus direnungin. Iya benar. Dan harus kayak tadi ya membayar membayar harga, harus bayar harga, harus pikul salib. Iya. Karena ikut Tuhan tuh nggak gampang. Iya benar. Amin. Oke. Tapi lebih sulit lagi nggak ikut Tuhan. Iya benar. Kalau ikut Tuhan aja sulit. Karena ikut Tuhan. Tuhan tuh nggak janji ketika kita ikut Dia kita tuh nggak punya masalah. Iya. Tapi Tuhan tuh janji ketika kita ikut Dia kita bisa menyelesaikan masalah dengan kuat hati. Mantap men, benar. Terima kasih Tata. Oke, jadi gimana? Mungkin apa sih besok minggu depan apa ya? Minggu depan ya nantilah surprise ya. Surprise. Oke, pokoknya kalian tetap stay tune di channel GBDI Siloh Parakan. Jangan lupa setiap Sabtu ya ta? Yoi. Jangan lupa jam 12. Jam 12 itu tayang perdana ya? Iya. Kalau saya nontonnya Sabtu malam boleh kan? Boleh aja, boleh. Ya kalau biasanya juga malam. Besok berapa tahun lagi ditonton juga boleh, masih bisa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yes. Loncengnya ditekan. Yes. Share ke teman-teman kalian kalau kalian mau memberkati teman-teman kalian. Thank you teman-teman. Oke, thank you. God bless you. God bless you. 1 jam lebih ya. Tadi kita mulai jam berapa?